Halo semua, pernah kepikiran nggak sih kalau kebiasaan sepele kayak datang on time itu ternyata bisa ngaruh ke kekuatan satu negara? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal disiplin. Tapi bukan disiplin yang bikin kita ngerasa terkekang ya. Justru ini soal kekuatan. Kekuatan tersembunyi yang bisa ngebentuk suksesnya kita secara pribadi dan bahkan persatuan kita sebagai bangsa. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari cerita yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Terus, kita bedal apa sih arti disiplinnya sebenarnya. Abis itu, kita bakal lihat hubungannya sama kemerdekaan dan kekuatan bangsa. Dan di akhir, nanti ada sedikit bahan renungan buat kita semua. Coba kita jujur-jujuran dulu deh. Kalian pernah nggak berjuang mati-matian cuma buat datang tepat waktu? Mau itu ke sekolah, janjian sama temen, atau ya ampun bahkan rapat online sekalipun. Itu loh perasaan ngerasa grusuk, deg-degan di jalan. Kayaknya kita semua pernah ngerasain itu kan? Nah, perasaan kayak gitu tuh yang jadi titik awal kita. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana sebuah perubahan kecil bisa banget terjadi. Semuanya lewat sebuah cerita sederhana tentang seorang siswa. Jadi ceritanya ada seorang siswa yang langganan telat masuk sekolah deh. Tiap pagi itu rasanya kayak balapan sama waktu. Dan sayangnya nih, dia sering banget kalah. Tapi, suatu hari ada yang beda. Sesuatu berubah dalam dirinya. Dan ini yang menarik. Perubahan itu bukan karena takut dihukum, tapi karena sebuah teladan. Dia ngelihat gurunya yang setiap hari selalu datang lebih awal, kelihatan tenang, dan siap banget buat ngajar. Dari situ dia sadar, ternyata inspirasi buat jadi lebih baik itu nggak datang dari ancaman, tapi justru dari contoh nyata yang dia lihat setiap hari. Nah, cerita barusan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget. Sebenarnya, apa sih disiplin itu? Ternyata maknanya jauh lebih dalam loh dari sekedar ikutin aturan biar nggak dihukum. Oke, jadi kalau gitu apa dong disiplin? Definisinya sebenarnya simpel, kepatuhan yang konsisten terhadap aturan dan jadwal. Coba deh perhatiin kata kuncinya, konsisten. Jadi ini bukan soal sekali dua kali sempurna, tapi soal usaha yang terus-menerus, setiap hari. Sekarang yuk kita bawa obrolan ini ke level yang lebih dalam lagi. Kita bakal bahas soal kebijaksanaan tentang kebebasan dan ini pelajarannya datang dari salah satu pahlawan nasional kita. Ki Hajar Dewantara ngerangkum ini dengan sangat keren. Beliau bilang, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Keren banget kan? Ini artinya, merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Justru, kemerdekaan sejati itu adalah saat kita punya kekuatan buat ngendaliin diri sendiri. Disiplin yang munculnya dari dalam diri, bukan karena paksaan dari luar. Oke, kalau disiplin diri itu kunci buat kemerdekaan pribadi, coba deh kita bayangin gimana dampaknya kalau ini kita terapkan dalam skala yang jauh lebih besar. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya kebiasaan disiplin pribadi kita masing-masing itu bisa jadi fondasi yang ngebangun sebuah bangsa. Dan ternyata, disiplin ini nyambung banget loh sama nilai-nilai kebangsaan kita. Waktu setiap orang milih buat disiplin, secara nggak langsung kita bareng-bareng lagi ngejaga ketertiban sosial. Nah, ini kan intinya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nggak cuma itu, disiplin juga ngebuka ruang buat musyawarah yang bijak, yang jadi fondasinya sila keempat. Jadi bisa dibilang, setiap tindakan disiplin kita, sekecil apapun, itu adalah cara kita menghidupi Pancasila. Jadi intinya begini, setiap kali kamu milih buat disiplin, sekecil apapun itu adalah kontribusi kamu yang nyata buat ngebangun masyarakat yang lebih stabil dan bersatu. Percaya deh, tindakan kamu itu beneran berarti. Wah, kita udah jalan-jalan dari cerita pribadi sampai ke panggung nasional ya. Nah, sekarang giliran kamu. Waktunya buat sedikit merenung. Coba kita lihat bareng-bareng beberapa pertanyaan ini. Coba deh, diam sejenak dan pikirin apa sih tantangan disiplin paling berat buat kamu sekarang? Mungkin soal suka nunda-nunda kerjaan? Atau soal ngejaga komitmen? Nah, sekarang coba sambungin gimana caranya kalau tantangan pribadi itu berhasil kamu atasi, itu bisa ikut berkontribusi buat persatuan di lingkungan sekitar kamu. Dan ini pertanyaan terakhir buat kamu bawa pulang dan renungkan. Gimana caranya disiplin? Hal-hal simpel kayak datang tepat waktu, ngerjain tugas, atau menghargai aturan main bareng bisa secara nyata ngebantu dan nguatin rasa persatuan di lingkungan sekolah kamu. Ini mungkin kedengarannya pertanyaan besar ya, tapi jawabannya justru dimulai dari tindakan-tindakan kecil kita setiap hari.